Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan dilancarkan segala urusannya. Kita hari ini akan belajar bersama-sama mengenai materi mengimani hari akhir, qada dan qadar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi yang pertama, hari akhir. Yang kedua, qada dan qadar. Baik, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai hari akhir. Meyakini datangnya hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada hari itu, tidak ada lagi makhluk yang hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Hal itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, umat Islam harus meyakini bahwa hari akhir itu ada karena termasuk dalam rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Jadi, peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurannya lebih kecil. Semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nama-nama hari akhir. Hari akhir memiliki nama lain yang banyak.
Nama-nama itu diantaranya menunjukkan semua peristiwa yang terjadi dan mengiringi hari akhir tersebut. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran alam beserta segala isinya. Yang kedua, Yaumul Ba'af. Arti Yaumul Ba'af adalah hari kebangkitan. Disebut hari kebangkitan karena pada waktu itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah lapangan yang disebut padang mahsyar. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal, disebut juga Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Yang kelima, Yaumuddin. Yaumuddin disebut juga Yaumul Jaza, yang berarti hari pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Selanjutnya yaitu tanda-tanda datangnya hari akhir. Yang pertama, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Yang kedua, banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Masyarakat jauh dari keimanan dan dekat dengan kemungkaran. Yang ketiga, para ulama dan orang-orang soleh banyak yang meninggal dunia, sehingga umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Umat manusia menjadi bodoh dan membodohi orang lain. Yang terakhir, umat Islam bertambah banyak, tetapi rendah kualitasnya. Mereka tidak memiliki keimanan yang kuat sehingga mudah terpengaruh dengan keadaan. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjadikan kita rajin beribadah. Yang kedua, membuat senang dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, menghindarkan kita dari perbuatan tercela. Yang keempat, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sabar ketika ditimpa musibah. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu mengenai qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah masa terdahulu, yaitu masa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Dengan demikian, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan qada itu sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan wujudnya. Qada manusia itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Itulah yang dimaksud dengan zaman azali. Qadar adalah aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Selanjutnya, meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan berlaku untuk manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala terbagi atas takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh usaha dan doa manusia.
seperti batasan umur seseorang, lahir dan mati di mana, lahir dengan warna kulit apa, dan lain sebagainya. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dapat berubah karena usaha dan doa manusia, seperti kebodohan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, semua harus dihadapi dengan tawakal. Tawakal adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya berusaha dengan segenap kemampuan. Setelah itu, ada contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu yang sedang hamil, berharap anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan. Namun, ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian, qada Allah atas anak tersebut adalah laki-laki. Begitu juga seorang anak, ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuan ayah dan ibu dari seorang anak merupakan bagian dari qada dan qadar Allah. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi amal baik untuk kita semua. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.